akar per akar, terus akar lagi, ini 256. Ini artinya itu 256 pangkat 3, karena akarnya ada 3 ya. Nah, sekarang karena pangkat akar 3 itu nggak ada, kita cari dulu satu-satu ya. Jadi, kita hitung dulu nih, yang bagian dalam. Yang akar 256. Berarti di sini akar 256 gitu. 256 itu hasil perkalian berapa dikali berapa? Angka kembar. Kalau 15 kan 25. 225. Berarti 16 ya? Iya. Ya. Berarti nanti sisanya di sini jadi akar 16. Kayak gitu. Ini kita keluarin dulu akarnya 1. Ya, udah sisa tinggal 2 kan akarnya. Ngerti nggak? Oh, berarti 4 kali 4 dari 16 hasilnya. Iya. Nanti di sini kan 16 itu berarti 4 kan? Berarti nanti sisanya di sini. Iya. Akar 4. Hilang kan satu akarnya. Terus nanti operasi lagi sampai dia habis di akarnya. Ini akar 4. Kita keluarin jadi berapa sisanya? 2. Hasil akhirnya itu 2. Ngerti nggak sampai sini? Ngerti? Berarti. Oke, kayak gitu ya. Caranya gitu ya. Jadi kamu keluarin Iya. dulu satu per satu akarnya. Ya, keluarin dulu ini akarnya berapa hasil dari akar ini. Oh, 16 kalau dikeluarin. Nanti kan masih ada akar lagi. Berarti akar 16 ini kalau dikeluarin jadi berapa? Oh, sisanya 4. Berarti sisa dari akar yang terakhir ini, akar 4 itu sisanya 2. Ngerti ya? Ada yang mau ditanya? Enggak. Ya. Ya. Lanjut. Kemudian nomor yang selanjutnya ini gimana? Di sini kita punya 2 akar 5 per akar 5 dikurang 1. Caranya gimana? Bentuk rasional. Berarti 2 akar 5. 2 akar 5 per 2 akar 5 minus 1 dikali akar 5 tambah 1 Ya, per betul. akar 5 tambah 1. Iya, benar ya. Berarti ini dikali sama sekawannya. Karena ada di sini sekawannya negatif, berarti di sini jadi positif. Akar 5 plus 1 per akar 5 plus 1. Plus 1. Ini kita kali satu-satu ya. 2 akar 5 dikali akar 2 akar 5 dikali akar 5, jadi hasilnya berapa? 2 dikali akar hilang kan? Jadi 2 dikali 5. Ditambah, kemudian ini 2 akar 5 dikali 1. Berarti 2 akar 5, gitu kan? 2 akar 5. Per. Ini akar 5 dikali akar 5. Akarnya hilang sisa 5. Negatif dikali positif. 10. Negatif 1 dikali 1. 1. Negatif 1. Ini kita kali 2 kali 5. 10. Ditambah 2 akar 5. Per berapa? Per 4. Kalau udah kayak gini, ini sama-sama bisa diperkecil kan? Ada yang sama-sama bisa diperkecil kan? 10, 2 sama 4 ini bisa kita sederhanain kan ya? Bisa. Sama-sama bisa dibagi 2. Ya kan? Bagi 2. Kalau ini dibagi 2, jadi sisanya 5. Ditambah, ini dibagi 2, sisanya akar 5. Ya kan? Per, ini dibagi 2, jadi sisanya 2. Ya, hasil akhirnya 5 ditambah akar 5 per 2. Oke, jawabannya yang A ya. Sampai sini ngerti? Ngerti. Itu ya caranya. Jadi dikali dengan separuh. Bagian bawahnya gimana? Yang bawah. Jadi kita punya 3 akar 2. 3 akar 2. 3 akar 2 per akar 2 dikurang akar 3. Gitu. Berarti diapain?
Bentuk rasional. Kalau bentuk rasional pasti selalu dikali sama sekawannya ya. Berarti 3 akar 2 per akar 2 min akar 3 dikali sama sekawannya berapa? Sama kayak sebelumnya, berarti ini dikali akar 2 karena dia negatif. Jadi positif ya. Ditambah akar 3 per akar 2 ditambah akar 3. Kayak gitu. Dan dikali masing-masing. Ini dikali ini, jadi hasilnya berapa? 3 dikali 2, ya karena akar dikali akar hilang. Kemudian ini dikali sama akar 3, jadi ditambah 3 akar 3 per berapa? Akar dikali akar. Akarnya hilang kan? Jadi sisa 2. Negatif dikali positif, sisa negatif. Akar 3 kali akar 3, sisanya 3. Berarti ini ditambah sama dengan, ya hasilnya 3 kali 3, 3 kali 2, 6. Ditambah 3 akar 3. Gitu. Per berapa? 2 dikurang 3, negatif 1. Karena dia ada negatif, ya kita ubah dulu nih. Kita ubah jadi bentuknya berapa? Kali sama-sama negatif. Ya nggak lihat pilihannya. Pilihannya dia positif. Ini berubah ya. Ini jadi hasilnya itu negatif 6. Positif dibagi sama negatif, hasilnya negatif 3 akar 6. Yang B. Ngerti nggak sampai sini? Ngerti. Oke. Gitu caranya. Lanjut. Nah, di sini kita punya bentuk rasional. Kalau misalnya kita punya bentuknya kayak gini, diapain? Ini banyak, Kak. Bentuk rasional berarti akar 3 ditambah akar 2 per akar 3 dikurang akar 3 dikurang akar 2. Berarti diapain? Kalau misalnya tadi rasional. Akar akar 3 ditambah akar 2. Ya, ditambah akar 2 per akar 3. Per akar 3 ditambah Gitu. akar 2. Berarti dia perkalian dengan sekawannya ya, karena di sini negatif, berarti sekawannya jadi positif. Ini kita kali masing-masing, kita kali satu-satu. Oke? Ini kita kali satu-satu. Nah, kalau kita lihat, ini tambah, jadi kita kali satu aja deh. Akar 3 dikali akar 3, berarti gini kan, akar 3 dikali akar 3. Positif dikali positif, positif. Akar 2 dikali akar 2. Gitu. Per akar 3 dikali akar 3. Hilang kan akarnya di sisa 3. Negatif kali positif, negatif. Akar 2 dikali akar 2, 2. Gitu. Ini hasilnya berapa? Ini kan jadi hasilnya kita bisa sederhanain 3 ditambah akar 2. Ini pangkat berapa? Pangkat 2. Gitu ya. Per 1. Kalau kita pecah dari hasil ini, akar 3 kali akar 3, akarnya hilang kan ya? Berarti di sini jadi 3 ditambah akar 2 dikali akar 2, akarnya hilang. Jadi 2 per 1. Dapat hasil akhirnya itu berapa? Hasil akhir 35 per yang itu. Oh iya, saya salah di sini. Di sini ya, ini kan 3 dikali 3. Kemudian 3 ditambah 2
Ini kurang. Ini ketika kita gambarkan, jadi apa? 3 dikali akar 3 kan? 3 dikali akar 3, berarti ini 3 kali akar 3. Kemudian 3 dikali sama 3 kali 3. 3 dikali. Ini masing satu-satu ya. Ini dikali ini, kemudian ini dikali sama ini dikali sama ini juga dikali sama ini. Gitu. Berarti 3 dikali 3, kan 3 dikali 3, terus ditambah, ya, ditambah akar 3 dikali akar 2, ya kan? Paham nggak? Kemudian ditambah, bingung ya? Ini deh. Tadi ada yang kurang. Tadi kita punya ini kan bentuknya. Ya kan? Kita di soal punyanya kayak gini. Ini kita kali setengah sekawannya. Nah, ini kita kalikan terhadap apa? Terhadap 3 akar 2 dikali akar 3 ditambah akar 2. Ini kalau kita pecah gini kan bentuknya. Bentar. Ini akar 3 ya, ditambah akar 2 ini dikali akar 3 ditambah akar 2. Ini kita kali satu-satu. 3 akar 3 dikali akar 3 berarti akar 3 dikali akar 3. Kemudian 2 akar 2 dikali akar 2. Akar 3 per 2. Ya, ini akar 2 dikali sama akar 2. Terakhir aja deh kalau enggak. Kali pelangi, kamu tahu nggak? Kali pelangi. Kali pelangi. Jadi ini akar 3 dikali akar 3, gitu kan. Kemudian di sini akar 3 dikali akar 2, kayak gitu. Berarti di sini tambah akar 3 dikali akar 2. Gitu. Ini juga sama, satu-satu. Ini sekarang gantian. Akar 2 dikali akar 3. Jadi ditambah akar 2 dikali akar 3. Kemudian ini juga sama. Akar 2 dikali akar 2. Akar 2 dikali akar 2. Gitu. Per berapa? 3 min 2. Paham nggak sampai sini? Jadi dia kali 1. Ini dikalikan terhadap 2 akar 3 dikalikan terhadap akar 3. Kemudian dijumlah dengan akar 2 dikali akar 3. Akar 2 dikali sama akar 2. Kayak gitu. Ngerti nggak? Ngerti. Ya. Jadi kan kalau kita kalikan, akar 3 kali akar 3 berapa? Hilang ya. Akarnya jadi sisa 3. Ditambah, ini akar 3 min akar 2 ditambah akar 2 dikali akar 3. Ini kan totalnya ini sama aja kayak 1 ditambah 1 kan. Jadi hasilnya berapa? 2. Akar berapa 2. dia? 3 dikali 2 gitu. Ini ya. Paham nggak sampai sini? Nah ini. Ya. Karena kan tadi apa? Ini akar 3 dikali akar 2 gitu. Tambah akar 2 dikali akar 3 gitu. Ini kan cuma posisi doang kan, tapi kan nilainya sama kan. Ini artinya apa? 1 ditambah 1. Ya kan, karena dia nggak disebutin. 1 tambah 1 berapa? 2. 2 akar berapa? Akar 3 dikali 2. Akar 3 dikali 2 itu 6 kan? Ya. Ditambah 2. Karena akar 2 dikali akar 2, 2 sisanya. Per 1. Berarti di sini hasil akhirnya nanti jadi berapa? 3 ditambah 2 akar 6 per 1. Dijumlah, ya. Ini kita jumlah jadi berapa? 5 akar 6 per 1.
Betul ya? 5. Benar. 5 akar plus 5 plus 2 akar 6 per 1. Itu hasil akhirnya. Jawabannya ada ya, yang sampai sini paham nggak, Abias? Oh, itu plusnya gimana? Plusnya ini dari sini kan tadi. Dari ini. Oh Kan iya. akar 3 dikali akar 3 positif, ya kan? Kemudian akar 3 dikali plus akar 2, jadi apa? Ditambah, ya kan? Karena di sini tandanya positif. Ditambah, jadi ya, ditambah akar 3 dikali akar 2. Kemudian ini juga sama. Ini positif, ya. Positif akar 2 dikali sama akar 3. Berarti ini ditambah akar 2 dikali akar 3, gitu. Ini juga sama, ini karena positif. Kemudian di akhir juga positif, berarti positif akar 2 dikali positif akar 2, jadi di sini positif akar 2 dikali akar 2. Ngerti nggak selesai? Paham nggak, Abias? Makanya nanti dapat di sini penjumlahannya ya. Jadi 3 ditambah 2 akar 3 kali 2 ditambah 2 per 1. Terus hasil akhirnya 5 ditambah 2 per 1. Sampai sini Abias paham? Paham? Ngerti ya? Kayak gitu caranya. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Dari 6 soal ini. Step by step-nya udah paham? Kalau masih bingung nggak apa-apa bilang. Masih bingung di mana? Tunggu sebentar coba. Nah, ini kan sama aja kayak kita. Ya, 2 tambah 5 gitu. Dikali 2 tambah 5. Jadi kalau kita kali 4, 2 dikali 2 gitu kan ya. 2 kali 2, dan juga sama 2 dikali 5 ya. Berarti ini tambah ya, karena positif di sini nih. Ditambah 2 dikali 5, juga sama bagian atasnya, sekarang gantian, jadi 5. 5 dikali 2, ini ditambah 5 dikali 2, dan ini 5 dikali 5. Tandanya positif, berarti di sini positif 5 kali 5. Sama kayak gitu. Jadi kita kali satu-satu. Paham nggak? Jadi ngerti nggak? Sampai sini. Kalau udah paham, saya next. Sudah, Kak. Udah. Lanjut ya. Nah, kalau kamu ketemu sama modelnya kayak gini, cuma satu. Itu gimana? Ini udah pernah dibahas ya minggu kemarin. Gimana cara buat step by step isinya. Jadi diapain dulu langkahnya? Langkah pertama. Nomor itu 243. Itu 243 per 1024. Berarti diapain? Berarti gini.
Jadi kita punya tadi 243 ya per 1024 gitu kan. Sama dengan 3 per 4 pangkat 2x ya, 2x plus 1. 2x plus 1. Nah, ditanya apa? Yang ditanya nilai si x pangkat 2 min 1 tadi kan. Ya. Ya. Ini kan tadi soalnya 243 per 1024 sama dengan 34 pangkat 2x plus 1. Dimana kita ditanya nilainya x pangkat 2 dikurang 1 itu berapa? Berarti caranya gini kan. Berarti kita cari dulu ini pangkatnya biar sama bilangannya. 243. Kalau ini hasil dari perkalian berapa kali berapa? 3 pangkat berapa yang hasilnya 243? Kalau 3 pangkat 3 itu 81. 81 dikali 3. Berarti ini ya. Oh, paham nggak guys sama soalnya? Nggak terlalu paham. Nggak terlalu paham. Oke, kita lihat dulu deh soalnya biar kamu paham. Biar kamu paham. Nggak bingung. Kita lihat di sini. Kalau misalkan 243 per 1024 sama dengan 3 per 4 pangkat 2 pangkat 2x plus 1, berarti caranya kamu samain dulu ya angkanya ini biar nanti kamu bisa ambil pangkatnya aja yang dioperasinya untuk nyari si x-nya kayak gitu. Nah, sekarang 243 itu hasil dari 3 pangkat berapa sih? Gitu. Dan ini juga sama, 1024 itu hasil 4 pangkat berapa sih? Gitu. Yang hasilnya nanti 1024. Kalau kita udah tahu nih, kita tahu 3 pangkat 3 itu 27, ya kan? Kemudian 3 pangkat 4 itu berapa? 27 kali 3. Kemudian dikali lagi sama 3. Paham nggak? Jadi gini. Ini soalnya udah paham? Sudah. Pahamin soalnya udah paham? Sudah. Udah. Tujuan kita mencari apa? Dari soal. Cari si X-nya. Ya. Buat dapetin nilai X pangkat 2 min 1. Gitu. Nah, cara nyarinya, kita tahu tadi 3 pangkat 2 itu 9. 3 pangkat 3 itu 81. Ya. 3 pangkat 4 berapa? 3 pangkat 4, ini 3, ini 4, 243. Berarti hasilnya 243 itu 3 pangkat, sorry. Paham nggak maksudnya? Habis ngerti nggak? Itu 243. Jadi kamu cari, ini kan di sini kan bentuknya itu 3 per 4 ya. Nah, kita samain dulu nih. Angka sebelah kanan sama angka sebelah kiri harus sama. Yang ngebedain apanya? Pangkatnya nantinya. Jadi nanti kita ambil pangkatnya aja begini. Ini kan 243 itu perkalian dari berapa? Kan 3 kali 3 itu 9. 3 kali 3 pangkat 2, 9. Ya kan? 3 pangkat 3 berapa? 27. Ya, 3 pangkat 4 itu
81, ya kan? Kemudian 3 pangkat 5 berapa? 3 pangkat 4. 3 pangkat 5 berarti 243 ya? Ya kan? Iya. Oke. Ini kita dapat nih. Oh, berarti 243 itu hasil dari 3 pangkat 5. Gitu. Nah, sekarang gantian. Ini 4. Berarti 4 pangkat berapa sih? Nanti yang hasilnya 1024. Nah, kalau kita hitung 4 pangkat 3, 4 pangkat 2 dulu. 4 pangkat 2 berapa? 16 kan ya? 4 pangkat 2, 16. Kalau 4 pangkat 3, berarti 16 kali 3. 16 kali 4, 64. Ya kan? Kemudian 4 pangkat 4, berarti di sini hasilnya jadi 256 ya. 256, berarti 4 pangkat 5, kita kali nih, sama 4 lagi, berarti berapa? 1024 ya. Nanti coba dihitung aja. 1024. Sampai sini paham nggak? Oh, kita dapat nih. Sekarang di sini berarti hasil 1024 itu hasil dari 4 pangkat 5. Ngerti nggak, guys? Nanti. Ini sama dengan 3/4 ya, pangkat 2x plus 1. Ini kan kalau kita buat jadi gini kan, 3/4 pangkat 5 sama dengan 3/4 gitu. Pangkat 2x ditambah 1. Ini udah sama kan? Bilangannya sama ya? Iya. Gak usah kita anggap, kita lihat bagian pangkatnya aja. Bisa langsung lihat bagian pangkatnya aja. Berarti di sini 5 sama dengan 2x ditambah 1. Kita mau nyari nilai x-nya aja nih, ya kan? Berarti nanti ini pindah ruas kan? Yang satunya pindah ruas ke sebelah kiri. Jadi 5 dikurang 1 sama dengan 2x. Dimana 4 sama dengan 2x. Ya, x-nya sama dengan 4/2. Semuanya pindah ruas jadi dibagi. X-nya sama dengan nilainya 2. Oh, kita udah tahu nih nilai x-nya sama dengan 2. Sekarang kita bisa nyari nilai si x pangkat 2 ya. X pangkat 2 dikurang 1. X pangkat 2 dikurang 1. Nih. Berarti gini kan nanti hasilnya. Ya, hasilnya jadi 2 pangkat 2. Dimasukin aja nilai X dikurang 1. Dapat tuh nanti 4 dikurang 1. Hasilnya 3. Ngerti nggak sampai sini? Paham? Ini. Tunggu sebentar. Kayak gitu ya caranya. Ngerti nggak? Bingung di mana bias? Jadi kalau misalkan dia pangkatnya bilangannya udah sama, kita bisa lihat langsung pangkatnya aja. Yang buat nyari angka 2-nya itu yang 5 sama dengan 2x plus 1. Kamu bingung di sini? Iya, di kanan bawah. Nih. Iya. Kenapa bisa kayak gitu? Bukan caranya itu kurang paham. Caranya gini sayang. Nih, kita lihat di sini kan 3/4. Ini ya. Di sini kan kita punya 3/4, ya kan? Pangkat 5 sama dengan 3/4 pangkat 2x ditambah 1. Karena angkanya sudah sama, ya. Ini sudah sama. Ini kita bisa langsung ambil kan pangkatnya aja. Dan kebetulan di sini nilainya sama dengan. Maka dari itu kita bisa tulis 5 sama dengan 2x tambah 1. Nah, kemudian kalau kita udah dapet kayak gini ya,
Ini kita kan tujuan utamanya mau nyari nilai si X-nya. X-nya itu berapa sih? Kan? Nah, si plus satunya, ini kan ditambah 1. Ini kan ada bilangan bulat ya, ini bilangan bulat, ini bilangan bulat. Kanan sama kiri ada bilangan bulat. Ini 5, positif 5 sama dengan 2X ditambah 1. Si positif satunya ini, nanti kita pindah ruas ya ke sebelah kiri. Karena dipindah ruas ke sebelah kiri, berarti nanti hasilnya berapa? Jadi negatif kan? Jadi kalau dipindah ruas ke sebelah kiri jadi positif, dipindah jadi negatif. 5 dikurang 1 sama dengan 2X. 5 dikurang 1, 4 sama dengan 2X. Di mana X-nya jadinya ini kan dipindah ruas ke sebelah kiri. Jadi dibagi. Dia bentuknya perkalian ya. Jadi X sama dengan 4 per 2, dapat X-nya nilainya 2. Ketika kita udah peroleh nilai X-nya, ya, kita ditanyanya kan nilai X pangkat 2 min 1. Gitu. Maka kita bisa langsung masukin nilai X-nya. X-nya tadi berapa? 2. Ya udah di sini jadi 2 pangkat 2 dikurang 1. 2 pangkat 2 itu 4, dikurang 1 hasilnya jadi 3. 3. Paham nggak sih? Paham. Oke, kayak gitu ya caranya. Nah, kalau yang ini, yang kedua gimana? Kedua. Yang kedua. Jadi kita punya akar 225 itu sama dengan A. Ya. Akar 225 ini sama dengan A. Kemudian ditanya nilai akar A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 itu berapa? Kita tahu A-nya 225, akar 225. B-nya kita tahu akar 64. Kalau kita dimintanya akar A pangkat 2 ditambah B pangkat 2, itu gimana caranya? Berarti caranya gini, ya. Kita ubah dulu ini. A-nya 225 sama dengan A. Berarti kalau misalkan kita pecah, 225 itu perkalian berapa kali berapa sih? 15 kan ya? Berarti nilai A-nya sama dengan 15 kalau kita keluarin. Ya, karena 15 kali 15 hasilnya akar 225. Ya. Terus sekarang si B-nya, ya, B-nya kita punya di sini akar 64. Akar 64 sama dengan B. Di mana akar 64? Kalau kita keluarin, berarti B-nya dapat hasilnya 8. Paham? Sampai sini paham ya? Paham nggak? Iya, paham. Oke, terus kita tadi ditanya nilai dari akar A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 itu berapa? Kita udah dapat nih nilai A-nya sama nilai B-nya sama nilai A-nya, ya kan? Bisa langsung masukin ke bentuk yang ditanya di soal. Akar A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Berarti di sini sama dengan akar A-nya berapa? 15. Oh, berarti di sini 15 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2. Ya, atau kamu nggak perlu ubah juga nggak apa-apa. Ini mah cuma buat ngejelasin aja biar tahu. Ini kan sama dengan 225 ditambah 64. Ya. Nah, ini kita jumlah dulu. Berarti totalnya berapa? Akar dari berapa nih? 225 ditambah 64. 225 289 ya? 28 ya, 89. Oke, sekarang kita lihat akar 289 itu perkalian berapa dikali berapa sih? Kalau kita tahu 15 kali 15 aja 225, berarti 16 kali 16 itu 256 ya? Iya. Kalau 17 kali 17 berapa? Oke, 17. 17 kali 17. Ini 9, 4, 1. Ya. 289 sama ya. Berarti hasil dari akar 289 17. Ini jawabannya yang D. Ngerti nggak sampai sini? Ngerti. Ya.
Next selanjutnya. Di sini kita punya akar 2 dalam kurung dikali sama akar 75 dikurang akar 48. Berarti caranya gini. Akar 2 ya. Akar 75 dikurang akar 48. Berarti gimana? Kita apain ya? Akar 75 ada Bu, terus dikurang akar 48. Iya, di sini kita bentuknya perkalian, berarti harus diapain dulu, walaupun dia di dalam kurungnya pengurangan, ya kan? Berarti kita kali dulu kan? Kita kali dulu masing-masing, ya. Ini kan bentuknya perkalian kan? Akar 2 dikali sama akar 75 dikurang akar 48. Ini kita kali dulu. Akar 2 dikali sama akar 75. Berarti akar 2 dikali 75 gitu. Terus ini juga sama, akar 2 dikali minus akar 48, berarti min akar 2 dikali 48. Kayak gitu caranya. Ya. Nah, ini sama dengan berapa? 75 dikali 2 itu akar 150. Dikurang 48 dikali 2 itu 96. Ya. Nah, ini kita bisa pecah kan? 150 itu berapa kali berapa sih? 150 itu 25 kali 5 ya? ya. 5 dikali 6. Dikurang akar dari 96 itu berapa kali berapa? 16, bisa kan ya? 16 dikali 6. Dikali 96 ya? Ya, 16 kali 6 itu hasilnya akar 96. Berarti ini kita bisa keluarin kan si akar 25-nya jadi 5 akar 6 dikurang akar 16 dikali 6 itu berapa? 4 ya? 4 akar 6. Nah, ini kita kurang. 5 akar 6 dikurang 4 akar 6. Akarnya udah sama, jadi di sini kita dikurang 4 akar 6. Hasilnya akar 6. Berarti yang B. Sampai sini paham? Ya. Oke. Ini masih mau dilanjut apa enggak? Ini udah jam segini. Nanda. Habis udah sholat asar? Udah. Oke. Dikit lagi ya sampai sini. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Ya, oke. Terus kalau yang nomor selanjutnya, di sini ada akar 24 per akar 32 dikali akar 48 per akar 18. Berarti kita apain ini? Kalau kamu ketemu soal model kayak gini? Diapain? Kita operasinya gimana? Oh, jadi akar 24 per 32 per akar 32. Akar 24 kan di sini kan akar 24 per akar 32, ya kan? Dikali akar 48 gitu kan soalnya per akar 18. Nah, dimintanya apa? Hasilnya. Hasilnya itu berapa sih? Berarti digimanain? Sementara di pilihan di sini cuma ada satu. Ini ada satu. Berarti gimana? Jadi, kita pecah dulu masing-masing ya. Disederhanain dulu masing-masing. Sekarang kita lihat, akar 24 itu perkalian berapa kali berapa? 6 kali 4. Ya, 6 kali 4. Per akar 32 perkalian berapa kali berapa? 32 8 kali 4. 8 berapa? 8 kali 4. 8 kali 4. Ya, 8 dikali 4. Ini 8 dikali 4. Dikali
Akar 48 itu perkalian berapa kali berapa? Akar 48. Ya, akar 48 16 kali 3 kan? Iya. Sekarang akar 18. Akar 18 itu perkalian berapa kali berapa? 18 6 Yang kali bisa 3. dikeluarin. 6 kali 3. Oh, yang bisa dikeluarkan 9 kali 2. Iya, 9 dikali 2 ya. 9 kali 2. Nah, sekarang ini ada angka yang bisa dikeluarin. Akar 4 ya. Akar 4 kita keluarin jadi? Akar 4. 2. Ya, 2 akar 6 per, ini berapa? Akar 6 per 2 akar, 2 akar 8. nah, 2 akar 8 ya. Dikali. Nah, ini yang akar berapa? Akar 16 atau akar 3-nya yang dikeluarin? 16 jadi 4 akar 3. Ya, 4 akar 3 ya. Ya. Per, kalau yang bagian bawahnya? Yang dikeluarin apa? Akar 9 kan? 9 kalau 9. dikeluarin jadi? 9 jadi 3. Ya, 3 akar 3 akar 2. 2. Gitu. Nah, kita udah dapat nih masing-masing ya. Ini kita ada yang bisa dikeluarin kan ya, si akar 8-nya. Akar 8 kita keluarin jadi berapa? Akar 8 itu kan 4 kali 2 ya. Akar 8. Iya. Betul. Kali dari 4 kali 2 kan. Akar 4-nya kita keluarin Iya. jadi berapa? 4 kan ya? Jadi 2 dikali 2. Apa enggak? 4 kali. Nih, ini jadi gini deh. Ini jadi 2 akar 4 dikali 2 gitu kan. Kali 4 akar 3 per 3 akar 2. Ini nanti hasilnya jadi 2 akar 6 per 2 dikali 2 akar 2 ya dikali 4 akar 3 gitu per 3 akar 2. Nanti di sini jadi hasil akhirnya 2 akar 6 per 4, sorry. Karena 2 kali 2 4 ya. 4 akar 2 dikali 4 akar 3 per 3 akar 2. Paham sampai sini? Sudah dapat nih hasil dari perkalian si ini. Yang sebelumnya. 4 akar 2. Ngerti nggak sampai sini? Ngerti. Ya. Nah, ini udah sederhana kan? Ya udah, kalau udah sederhana bisa kita langsung kalikan ya masing-masing. 2 akar 6 dikali 4 akar 3 berarti ini artinya 2 dikali 4 gitu. Akar 6 dikali 3 per ini juga sama 4 dikali 3 gitu. Akar 2 dikali 2. Itu. Nah, nanti di sini hasilnya jadi 8 ya. 4 kali 2 itu 8. Akar 18 per 12 dikali 2. Karena di sini ini kita ini deh, akar 4. Oke. Kemudian kita udah punya kan di situ kita udah punya 8 akar 18 ya per 12 akar 4. Ini kita sederhana lagi nih, kita pecah nih. Akar 18 itu kan perkalian berapa kali berapa? 18 9 kali 2. 8.
18 itu perkalian dari 9 kali 2. 9 dikali 2 ya. Ya kan? Ini 9 dikali 2. Iya. Per 12. Akar 4 kalau kita keluarin jadi 2 kan? Jadi paham? Akar 4. Iya. Iya sampai sini. Oke. Berarti ini sama dengan berapa? Ini kita keluarin kan si akarnya. 8 dikali 3 akar 2 per 24. Kayak gitu. Jadi di sini 8 dikali 3, 24 per 24. Gitu kan? Akar 2. Ya. Berarti hasilnya berapa? Hasilnya sisa? Ini coret, ini coret. Sisanya akar 2 kan? Ini akar 2. Ini hasil akhirnya. Ngerti nggak sampai sini? Iya. Ada yang bertanyakan? Enggak ada. Ada. Gitu aja. Kalau yang kayak gini nih gimana modelnya? Mudah ya. Sehingga kita punya 5 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2 ditambah 5 pangkat 4 dipangkatkan lagi 2. Berarti diapain? Tentuin dihitung 5 pangkat 3 terus pangkat 2 kali 2 5 tambah 4 5 kali 2 kan? pangkat 4 dikali 2. Pangkatnya masing-masing kita kali. Berarti ini hasilnya jadi 5 pangkat berapa? 6 ya. Ditambah 5 pangkat 8. Kalau kita udah punya bentuk ini hasil akhirnya, berarti kita bisa tulis ya menggunakan sistem sifat operasi aljabar sebelumnya. Jadi berarti kita bisa tulis gini, 5 pangkat 6 ya 1 ya kan, ditambah sisanya berapa di sini? 5 pangkat berapa? 5 pangkat 5 pangkat berarti 4 kali 2 8. Ya, kan kalau ditambah jadi 5 pangkat 8. Sama aja kan hasil 5 pangkat 6 ditambah 5 pangkat 8, cuma beda penulisan. Ya sama aja hasilnya. Jadi jawabannya itu yang ngerti sampai sini? Berarti Oke, soal yang terakhir. Soal yang terakhir itu gimana? Jadi kita punya 5 pangkat min 1 per 2 dikali 5 pangkat min 3 per 2 per 5 pangkat minus 2. Berarti langkah pertama diapain dulu? Kalau untuk mencari hasilnya? Ya. Berarti diapain? Pangkat Mau diubah menjadi operasi positif dulu atau tetap negatif terus nanti dioperasiin menjadi positif? Itu gimana? Kita bisa kedua-duanya ya. Bisa kamu salah satu ini kan negatif nih pangkatnya ya, bisa kamu ubah dulu jadi positif atau kamu hitung dulu baru nanti diubah jadi positif kayak gitu. Enaknya gimana? Dihitung dulu. Hitung dulu. Oke, kita hitung dulu ya. Berarti di sini 5 pangkat min 1 per 2. Karena perkalian kita apain? Kita jumlah. Kita jumlah ya. Jadi negatif 3 per 2 per 5 pangkat minus 2. Kayak gitu. Berarti ini hasilnya berapa? Hasilnya jadi
Jadi kita samain. Ini udah sama. Berarti min 1/2 gitu. Dikurang 3/2. Karena positif kali negatif, negatif. Per 5 pangkat min 2. Berarti totalnya berapa di sini? 5 pangkat Min 4/2 ya? ya, min 4 Ya kan? 2. Karena Ya. negatif 1 dikurang negatif 3, maka di sini hasilnya negatif 4. Per 5 pangkat min 2. Ini sama dengan 5 pangkat 4 dibagi 2. Jadi hasilnya minus 2. Per 5 pangkat min 2. Paham nggak sampai sini? 5 min 4/2. Ya kan? Paham. Ya. Ini kan kita jumlah dulu kan. Min 1/2 ditambah negatif 3/2. Ya kan? Karena dia operasi perkalian. Terus dibagi sama 5 pangkat min 2. Dapat nanti hasilnya di sini. Min 1/2 dikali min 3/2. Bukan dikali. Min 3/2. Ini jadi minus. Karena tadi tambah di positif dikali sama negatif. Hasilnya negatif. Maka negatif 1 dikurang 3, tambahkan negatifnya jadi negatif 4/2. Karena penyebutnya udah sama ya. Terus per 5 pangkat min 2. Ya. 4 dibagi 2 itu kan hasilnya negatif 2. Ya. Karena di sini ada negatif, jadi di sini negatif. Berarti 5 pangkat min 2 per 5 pangkat min 2. Gitu. Nanti hasil akhirnya berapa jadinya? 1. 31. Jawabannya. Sampai sini Paham. ada yang mau ditanyain lagi sama Bias? Enggak ada. Ngerti ya cara step by step-nya. Jadi kamu hitung dulu satu-satu kalau ketemu tipe soal yang beda-beda seperti tadi. Oke. Ini di sini masih ada sisa latihan. Ya. Ini nanti bisa Bias coba kalau misalkan kamu nggak paham, kalau udah nyoba sendiri nggak paham, nanti boleh via chat WA atau di link yang saya kasih nantinya. Nanti linknya saya kasih keseluruhan aja ya, sekalian sama yang sebelum-sebelumnya. Sampai sini paham? Paham. Ada lagi yang mau ingin ditanyakan? Enggak ada. Udah cukup berarti ya? Udah ngerti ya? Untuk materi bilangan Iya. sama akar. Ini materinya udah di 1 bab ya. Jadi saya itu kalau ngajar setiap pertemuan pasti selalu habis 1 bab. Jadi biar cepat selesainya. Paham juga kamu. Oke. Kalau misalkan dirasa cukup, hari ini pertemuannya berarti sampai sini ya. Untuk hari apa ya? Hari Jumat. Kita ketemu lagi belajar fisika. Fisikanya kamu mau bab materi baru atau latihan soal aja? Kenapa, Kak? Kamu fisikanya mau latihan soal atau masuk ke bab materi baru? Materi baru. Oke, berarti materi baru ya. Berarti untuk fisikanya kita materi baru ya nanti. Oke. Ini udah paham kan ya? Kalau yang untuk matematikanya, materi bilangan berpangkat. Ada. Materi bilangan berpangkatnya udah paham? Paham. Paham ya? Oke. Berarti pertemuannya hari ini sampai sini. Kita absen dulu ya. Satu, dua, tiga. Oke, sudah. Baik, terima kasih ya, Bias. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di hari Jumat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.